Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Mau makan, jalan-jalan, nongkrong di resto sambil pacaran. Mau mandi, gosok gigi, mendingan aku tidur lagi. Tapi ku mager, tapi ku mager. Ini mencoba waktu bersama. Tapi ku mager. Tapi ku
beautiful day, but I'm feeling kinda lazy. Wanna stay in and just watch some series. Don't wanna get off, so I'ma ask Siri, would you play me the newest episode of Game of Thrones? I like that. Then she told me right back, okay, now I'ma order pizza with that online motorbike app. I might check my email, but now I just wanna eat, chill, sleep, wake up, then go back to sleep again. FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Aku seneng banget Irana Mora bisa nemenin kamu lagi ya di sore ceria. Dan kalau kamu lihat ya di flyer postingan RRI Singaraja, mungkin ya udah pada lihat itu ada 3 orang. Tapi ternyata ya yang datang ke sini hanya 1 orang karena 2 orang lagi berhalangan hadir. Kita langsung aja ngobrol bareng peraih bronze medal lomba esai nasional pada Pekan Ilmuwan Muda Nasional PIMNAS 2024. Ada Nilo Putu Ayu Satvika Pramestika deh. Hai. Hai. Oke, Vika, kabar baik ya? Baik. Ini teman-temannya kemana? Kok nggak ada bisa datang? Jadi kalau dari OD sendiri atau Satria itu dia ada halangan karena kemarin masih sakit, jadi ya masih dalam proses pemulihan. Lalu untuk Rini masih ada agenda take video lomba senam di sekolah. Ya. Oh, lomba senam. Iya. Karena memang padat banget ya kegiatan lomba-lombanya ya. Yang diikuti oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Singaraja atau Semansa. Kalau Vika sendiri kelas berapa sih? Kalau Vika sekarang kelas 11 SMA 11. Atau kelas 2. Oke, kalau gitu kita ngobrolnya sama Vika aja ya teman Pro 2. Aku ingetin lagi untuk kamu yang nanti punya pertanyaan silakan aja langsung ke WhatsApp di 0811399154. Bisa live chat RRI Digital atau live chat YouTube ya di RRI Singaraja Official. Oke, Vika, kita mau ngobrol dulu ya. Kalau untuk lomba ini itu Vika ceritain dong awal mulanya sampai bisa ikut perlombaan ini. Jadi awalnya sebenarnya dari esainya ini tuh udah pernah Vika pakai lomba. Sebelumnya Vika pakai ajukan ke pembina di lomba OPSI. OPSI itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dimana tapi pada saat itu pembina menyarankan untuk menggunakan tema lain atau judul lain karena tema yang Vika angkat ini, judul yang Vika angkat ini sudah digunakan di tahun sebelumnya. Nah, karena kasian udah Vika buat dan udah Vika susun esainya tapi nggak kepake, jadinya Vika coba cari referensi lomba-lomba lain yang memang sejenis dan temanya sama. Nah, kebetulan ketemu informasi di sosial media kalau misalnya ada lomba yang diadakan di Undira, yaitu dari Nusantara Muda yang bekerja sama dengan Capai Cita dan juga PIMNAS, yaitu lomba esai ini, dan Vika mengangkat tema esai yang sudah Vika buat, dan langsung Swaha Vika lolos jadi wakil di Bali, finalis di lomba seluruh Indonesia, dan kebetulan juga lomba itu diadakan di Bali, jadi Vika ikut serta sampai akhir.
ya. Oke. Nah, pada saat itu emang berarti kan udah tahu dapatnya dari Instagram ya? Sosial media ya, tahunya Iya, Instagram. sosial media. Oke. Pada saat itu kemudian kamu ketemu ada lomba, akhirnya ke pembina lagi. Iya. Saya mau ikutin ini gitu ya. Iya, benar. Dan akhirnya pembina mengizinkan Iya. gitu. Emang temanya yang diangkat apa sih isanya? Jadi tema yang Vika angkat itu bidang kesehatan, di mana judulnya itu adalah penelitian yang memfokuskan pada tingkat kecemasan siswa saat menghadapi PTS. Jadi bagaimana cara Vika mengeluarkan sebuah solusi untuk menurunkan tingkat kecemasan siswa saat menghadapi PTS atau penilaian tengah semester, ya. Solusi untuk mengurangi apa tadi? Menurunkan tingkat kecemasan, ya, tingkat kecemasan siswa. Oke, menurunkan tingkat kecemasan siswa ya untuk penelitian ya kan ikut saat ya. menghadapi PTS ya atau ujian semester. Ya, oke, PTS penilaian tengah semester ya. Itu kenapa kamu bisa ngangkat itu? Karena dari studi pendahuluan yang Vika angkat, itu Vika melihat bahwa kebanyakan siswa dari mulai siswa SMP, siswa menengah pertama dan menengah atas di Kelurahan Sukesada, karena Vika daerah tinggalnya dekat sana, dan Vika melihat bahwa kebanyakan dan sebagian besar dominan itu mengalami tingkat kecemasan saat menghadapi PTS. Jadi mereka awalnya itu mengalami gangguan tidur dan gangguan kencing, lalu kecemasan yang sangat serius, sehingga mereka terkadang pada saat menghadapi PTS itu mengeluh lupa akan materi yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga dari sana Vika mencoba sebuah solusi yang berbeda, yang mana kebanyakan siswa ketika mengalami kecemasan itu mereka menggunakan obat-obatan, vitamin, atau terapi farmakologi yang bisa saja berdampak buruk pada kesehatan mereka. Nah, di sini Vika mengangkat solusi atau alternatif lain yang menggunakan atau melalui proses terapi non farmakologi yang itu tidak membahayakan atau berdampak buruk pada kesehatan dan diri dari siswa tersebut. Dimana terapi non farmakologi ini bisa kita lihat dari salah satu contohnya seperti latihan yoga, relaksasi, habis itu ada apa ya, contohnya kayak senam, mendengarkan musik. Nah, dari itu Vika mengangkat karena Vika kan sekaligus masyarakat Bali ya. Jadi sebagai generasi muda yang tinggal di Bali, otomatis Vika ingin sekalian mengajakkan budaya Bali agar budaya Bali itu lestari dan tetap ajak dengan mengubah dari mendengarkan musik klasik itu menggunakan gamelan rindik Bali, ya. Gamelan rindik Bali ya. Oke, wah sampai segitunya Vika mikirin ya. Oke. Dan kamu mengambil penelitiannya di sekolah-sekolah di Sukesada begitu? Ya, jadi Vika melakukan studi awal dan Vika mendapat dari 40 responden yang Vika data itu mengatakan bahwa sebagian besar hingga hampir 25% itu mengatakan bahwa mereka mengalami kecemasan. Nah, dari sana Vika melakukan penelitian dengan menggunakan gamelan rindik Bali ini. Jadi Vika kasih mereka untuk mendengarkan gamelan rindik Bali dengan selang waktu atau intervensi waktu selama kurang lebih 1 minggu. Jadi mereka mendengarkan setiap harinya kurang lebih selama 10-15 menit itu mereka mendengarkan gamelan rindik Bali. Dan di sana setelah selang sampai 1 minggu itu, Vika lihat bahwa ada perubahan. Oke. Ya, dari sekitar sekian persen itu 68% mereka itu mengatakan bahwa dengan mendengarkan gamelan rindik Bali itu dapat menurunkan tingkat kecemasan. Jadi mereka dapat tidak lagi terlalu cemas saat menghadapi PTS. Oke, nah ada perubahan setelah mendengarkan itu ya tadi ya, gamelan rindik Bali. Iya, benar. Oke,
Ya udah teman Pro 2, jangan lupa untuk tanya-tanya boleh banget ya di WhatsApp di 0813991054 live chat RRI Digital atau di kolom komentarnya ya RRI Singaraja Official. Cek YouTube kita sekarang juga, ngobrol atau mungkin nanya-nanya sama Vika ya terkait dengan apa yang sudah dia sampaikan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for money, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'cause I need you here with me. Nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini. Untuk membahas terkait dengan bronze medal Lomba Esai Nasional Pendapatan Ilmuwan Muda Nasional atau PIMNAS 2024. Nah, ini kan tadi udah sampai ke punya satu rancangan, kemudian di ACC sama pembina, kemudian ada lomba, terus kamu ikutan kan ya. Dan akhirnya ini kan tingkat nasional, kira-kira pesertanya hampir ribuan ya? Bisa jadi sih. Awalnya Vika kurang tahu perkiraan pesertanya berapa, tapi sekitar 1000-an ya. Ribuan. Kemudian Kayaknya nyampe 1000. Oke, kemudian akhirnya dipilih sampai ratusan. Kemudian benar. langkah selanjutnya adalah Langkah selanjutnya itu kita disuruh buat poster, video kreatif dan juga PPT untuk sebagai tunjangan penilaian. penilaian Ya, gitu. penilaian. Dan saat kamu masuk di antara 300 tim ini seperti apa, Vika? Ini kan kamu harus mempersiapkan video kreatif dan lain sebagainya. Iya. Jadi Vika bagi tugas karena kan Vika melihat membentuk tim ini juga melihat dari kemampuan masing-masing anggota. Nah, dari sana Vika bagi tugas kalau Vika itu buat posternya. Nah, hari ini buat video kreatifnya. Terus Ode atau Satria ini buat PPT-nya. Ya, jadi kita bagi tugas. Nah, tenggat dikumpulnya itu lumayan mepet sebenarnya. Tanggal 26 April waktu itu. Ya. Setelah itu kemudian sampai dipilih berapa lagi setelah ratusan itu? Nah, dari 100-nya ini nggak ada seleksi lagi. Tapi pada saat tanggal 4 Mei itu kita melakukan presentasi secara langsung dengan dewan jurinya per bidang. Ratusan orang ini presentasi? Ya, tapi kan tim ini. kalau misalnya per bidang, kalau yang 100-nya ini secara keseluruhan. Nah, per bidangnya itu ada yang 18, ada yang 20, ada yang sampai 50-an. Oke. Nah, kebetulan di bidangnya Vika kan ngambil bidang kesehatan. Nah, di bidangnya Vika itu ada 14 orang. Ya, oke. kebetulan kayak paling sedikit ya. Paling dikit ya di bidang kesehatan. 14 orang doang. Sampai akhirnya kalian presentasi ditanya-tanya ya sama benar.
juri ya istilahnya ya. Iya, Oke. tanya langsung. Terus akhirnya kalian melewati itu dan diumumin langsung pemenangnya. Iya, langsung diumumin. Jadi diumuminnya dan untungnya dapat juara 3 atau medal bronze. Oke. Nah, jadi dipilihnya cuma 3 doang. Iya, dipilihnya. Jadi ada beberapa berbagai kategori juara sebenarnya. Kayak video kreatif terbaik, yang terfavorit, poster terfavorit terbaik, ada PPT terbaik, istilahnya terrapi gitu ya. Habis itu ada yang presentasi terbaik kayak gitu. Jadi ada nominasinya istilahnya. Tapi kalian dapatnya yang ini juara 3 bronze medal. Esainya ya? Ya, di bidang kesehatannya. Oke. Siap, kita ke WhatsApp yang masuk ya, Vika. Di 0811399154. Selamat sore dari aku Randy, Vika dan teman-teman. Selamat ya. Kalian ada nama timnya nggak sih? Makasih. Oh ya, timnya tadi aku belum sempat bahas ya. Vika, padahal tadi aku di off air udah nanya. Jelasin Vika, ada nama timnya gak sih kalian? Nah, jadi sebenarnya ini kita tetap disuruh buat nama tim. Nah, nama timnya itu Vika buat nama mendadak aja dan tiba-tiba kepikiran, kenapa nggak pakai nama kita aja digabungin? Gitu, kepikiran kayak gitu. Nah, ya udah Vika langsung gabungin nama-nama kita dari nama anggota timnya itu kan dari 3, Rini, Vika sama Ode. Nah, dari sana Vika gabungin namanya jadi Rividos Team. Ya, Ri-nya itu Rini, V-nya itu Vika, Do-nya itu kebalikan namanya Ode. Oke, harusnya kan D ya. Rividos Team ya, harusnya Ode soalnya. Jadi karena kayak aneh aja gitu kan. Jadi Vika balikin jadinya Do gitu. Oke, Rividos Team ya untuk Randy jawabannya itu. Siap. Hai Kak Iren, selamat sore, dan Vika, selamat ya untuk capaian prestasi ini. Terus kamu waktu melakukan penelitian atau lain sebagainya untuk mempersiapkan esai ini ke Sukasade dong ya. Dan setelah kamu mengetahui bahwasannya responden-responden tersebut mengalami kecemasan, apa langkah selanjutnya? Ini gimana nih Vika? Kan tadi katanya ada beberapa responden yang kamu apa ya istilahnya wawancarain gitu ya. Benar, kamu tahu 25% katanya mengalami yang namanya kecemasan. Terus langkah selanjutnya seperti apa? Mungkin tadi udah dijelasin dikit ya. Iya, udah. Gak apa-apa, udah jelasin dikit lagi. Oke, jadi makasih banyak buat ini tadi diselamatin. Nah, Vika pengen jelasin ulang. Jadi setelah Vika tahu bahwa dominan siswa saat ini tuh mengalami tingkat kecemasan yang bisa dibilang serius ya. Jadi di sana Vika coba mengambil sebuah solusi atau alternatif lain, dan di sana Vika mencoba dengan alternatif mendengarkan musik klasik. Dengan metode Bali, ada Bali-Balinya. Jadi Vika ngambil gamelan rindik Bali. Ya, jadi di sana Vika menyarankan dan menyuarakan bahwa yuk kita coba dengarkan gamelan rindik Bali dengan intervensi waktu selama 1 minggu pada bulan Maret kalau nggak salah waktu itu. Jadi Vika sarankan untuk mencoba mendengarkan gamelan rindik Bali mulai dari intervensi waktu durasinya itu 5 menit, 10 menit hingga 15 menit. Itu selama 1 minggu. Jadi mereka mencoba mendengarkan gamelan rindik Bali itu selama 1 minggu dan Vika memperoleh hasil. Dan itu memang benar berdampak baik dan menurunkan tingkat kecemasan siswa. Itu ya. Oke. Nah, jadi udah dijelasin juga ya teman Pro 2 kalau dia menyarankan untuk dalam rentang 1 minggu gitu ya untuk mendengarkan gamelan rindik Bali. Ada pertanyaan nih dari Edi ya. Kalau untuk menentukan rindik Bali mana yang dipakai bebas aja apa gimana sih katanya. Ini rindik Balinya apa kamu menyarankan yang ini dengerin atau memang pokoknya rindik Bali gitu. Oke, jadi makasih banyak buat pertanyaannya. Jadi dari Vika sendiri kemarin menyarankan untuk menggunakan rindik Bali dengan judul Tabuh Telu. Itu diaransemen oleh Igusti Madekecok. Ya, itu kan Vika sudah coba cari referensi lagunya ya.
rindik Balinya. Nah, Vika coba sarankan untuk menggunakan tabotolo. Ya itu berarti Vika menyarankan dengerin yang ini begitu Iya, ya, bukan benar. hanya yang penting rindik Bali enggak gitu ya. Iya, Disarankan. karena kan rindik Bali itu kan beda-beda ya. Banyak ya. Benar, banyak banget dan benar-benar nggak kehitung. Jadi coba Vika cari yang memang benar-benar berefek menenangkan. Oke, berarti itu dicobain dulu ke diri Vika sendiri. Iya, dan juga ada saran dari dan Vika sering dengar-dengar juga kan, karena di Bali itu masih banyak yang sering main itu Main rindik. Jadi Vika tanya-tanya dan juga Vika dengar-dengar dan tabotolo itu pilihannya. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Mei, ada kendala nggak sih saat penelitian katanya? Nah, gimana nih Vika? Oke, sebenarnya kalau misalnya setiap penelitian pasti ada kendala ya, terutama kendala waktu sebenarnya. Gimana waktu Vika penelitian itu sebenarnya udah mepet banget sama waktu ulangan. Oke, ulangan. Tapi Vika buat aja sih, dan juga karena Vika bertim ya, jadi masih bisa bagi tugas ke teman-teman. Kalau misalnya Vika nggak bisa, yang lain masih bisa. Ya udah Vika bagi tugas. Saya kerjakan ini, nanti kamu kerjakan ini gitu. Dan di sana sebenarnya nggak terlalu keteteran. Cuman karena waktu itu sebenarnya Vika waktu buat videonya itu kan cuacanya masih agak kurang baik ya. Iya, waktu hujan-hujan itu ya. Jadi agak sulit ngatur waktunya dan jadi Vika hari itu ngambilnya itu lebih dari hampir dari pagi itu sampai sore jadi ya. Karena abis tiba-tiba tengah-tengah jalan waktu take videonya hujan gerimis. Abis itu pas reda lagi lanjut kayak gitu. Menghabiskan banyak waktu ya. Ya, kendala di waktu sebenarnya. Cuaca ya, waktu dan cuaca begitu. Iya. Oke. Terus Vika, kalau waktu itu kan udah berjalan dengan lancar dan kamu sampai masuk ke tiga terbaik benar ya untuk SMA ya. 3 terbaik untuk mahasiswa. Iya, di bidang Pertanyaan, kesehatan. oh ya untuk kesehatan. Pertanyaan nih dari Tia yang ada di Anturan. Nah saat itu luar biasa pencapaiannya nih tingkat nasional bahkan dan masuk 3 terbaik. Seperti apa sih Vika kamu memaknainya gitu? Gimana nih? Dapat yang terbaik seperti apa katanya? Jadi kalau dari Vika sendiri sebenarnya sangat-sangat bersyukur ya. Kan kita udah dapat, kita sudah berusaha, udah berjuang nih bertim gitu, dan akhirnya dapat hadiahnya dari Tuhan gitu, dijawab perjuangannya gitu ya, dikasih sebuah hasil dapat juara gitu ya. Asengkara swaha berarti dari hasil perjuangan kita bertiga, kita satu tim, kita dapat hasilnya yaitu dapat juara. Ya semoga ini menjadi sebuah pengalaman karena fun fact-nya itu ini benar-benar pengalaman pertama Vika lomba bertim untuk lomba penelitian. Nah ini menjadi sebuah pengalaman buat Vika ke depannya karena kembali lagi kita nggak lombanya sendiri tapi lombanya bertim. Jadi kita harus bisa memahami satu sama lain bagaimana, dan itu Vika mendapat pengalaman baru, pengajaran baru bahwa dengan kita bersama-sama itu kita tidak berdampak untuk diri kita sendiri, tapi bisa berdampak untuk orang lain ataupun teman satu tim kita gitu. Nah di sana dengan pengalaman itu Vika pengen menyuarakan ke generasi muda bahwa kita bisa berjuang, kita punya potensi, kita bisa memaknai dari sana. Kita bisa mengambil langkah-langkah karena kan saat ini banyak sekali ya, banyak banget lomba-lomba kayak gitu. Jadi dari berbagai bidang, baik itu bidang akademik maupun non akademik. Nah di sana kita bisa menggali potensi kita. Nah dari sana Vika langsung berpikir, kenapa nggak kita gali aja potensi kita, coba-coba hal baru. Dan karena Vika pertama kali ikut lomba-lomba esai dan penelitian, Vika pengen coba gali potensinya Vika di sini. Sengkara Swaha dapat hasilnya juga. Oke, siap. Nah, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi ya. Jadi buat yang masih punya pertanyaan boleh banget kirimin aja pertanyaan kamu sekarang juga.
Bangku kosong sisi jendela, saksi bisu antara kita. Saat waktu luangkan kita lupakannya, terbawa cerita, berbagi bersama, canda tawanya yang teringat. Bagaimana kau tahu ada arti di balik tatap mata itu, bukanlah sekedar tatap mata biasa. Akhir cerita ini bisa jadi berbeda. Semua tentang kita di tempat biasa, berbagi cerita, canda ceria dengan dia. Bagaimana kau tahu ada arti di balik tatap mata itu, bukanlah sekadar tatap mata biasa. Mungkin akhir cerita kita bisa jadi luar biasa. mungkin akhir cerita kita Tetap jadi teman biasa yang luar biasa. Di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa. Music Station, Ini adalah segmen terakhir ya bareng Vika untuk bahas terkait dengan prestasinya sebagai bronze medal Lomba Esai Nasional pada Pekan Ilmuwan Muda Nasional PIMNAS 2024. Vika tadi pastinya udah satu istilahnya satu rasa kebanggaan, bahagia ya udah menang dalam kejuaraan ini, apalagi sampai ribuan pesertanya gitu kan ya. Apa nih yang tentunya menjadi harapan Vika dan tim ke depannya, juga ini kan bisa membawa nama baik sekolah juga kan ya. Depannya seperti apa nih Vika? Jadi intinya tuh kita kan masih muda nih ya, jadi muda, masih seger-segernya gitu, masih semangat-semangatnya. Jadi jangan pernah bosan untuk menggali potensi yang kita punya, karena pertama kita bisa kunci adalah sukses itu adalah kita kenal potensi apa yang kita punya. Nah dari sana kita bisa menggali potensi itu, kita coba ajang-ajang, karena saat ini kan banyak banget lomba-lomba ya. Nah dari sana itu kita bisa gali potensi kita, kita cari kelebihannya apa yang kita punya. Nah dari sana kita bisa menjadi model. Nah potensi ini bisa menjadi model atau kunci untuk bisa berjuang lebih baik di masa depan. Nah dari potensi yang kita punya itu bisa kita jadikan sebuah peluang untuk kita bisa menuju pintu emas di masa depan gitu intinya. Oke, ya. Ternyata ada satu lagi WhatsApp yang masuk. Kak Vika ada tips khusus nggak kalau memang akan mengikuti lomba-lomba ISA ini, seperti apa sih dari mulai mencari topiknya dan lain sebagainya? Ini apa jawabannya Vika? Kalau untuk misalnya dia pengen ikutan lomba-lomba ISA ini, apa yang harus disiapin? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi
sebenarnya yang perlu kita siapin pertama itu kita harus tahu apa yang ingin kita angkat. Jadi apa sih isu-isu yang benar-benar sangat-sangat prihatin atau serius di kalangan saat ini. Nah, dari sana kita bisa angkat sebuah, jadikan itu judul kita atau penelitian kita. Nah, tapi kembali lagi kita harus tahu juga kemampuan kita, kan kemampuan setiap orang beda-beda ya. Jadi kita harus tahu juga kita mampu nggak angkat isu ini gitu. Nah, kalau kita mampu ya udah lanjut gitu. Kalau misalnya kita mampu lanjut, ya udah intinya fokus ke isu yang udah kita angkat, gali-gali informasi yang ada. Intinya kalau misalnya semakin banyak informasi yang kita dapatkan itu semakin baik gitu. Jadi harus pandai-pandai mencari isu-isu yang apa yang lagi fresh, yang lagi hangat ya, yang terutama data-data itu, data-data yang fakta yang bisa kita ambil itu. Sebenarnya kita berpatokan pada data yang memang valid dan benar-benar nyata terjadi itu. Ya harus disesuaikan juga dengan lingkungan sekitar ya. Nah, ini untuk YouTube banyak banget yang komen, tapi waktunya udah mepet ya. Semangat Vika, keren. Semangat, anak-anak berprestasi membanggakan. Wow, juara lomba isai nasional. Mantap, maju terus katanya. Hebat Vika, keren, sukses. Semakin banyak pelajar berprestasi di Buleleng. Mantap, semoga makin sukses. Hebat juara lomba isai nasional. Wow, banyak yang support nih ya Vika ya. Makasih juga untuk Vika udah hadir ke sini ya. Ada closing statementnya kah? Kalau tadi udah tapi tadi juga tambahin aja pokoknya intinya sebagai generasi muda tuh tetap gali potensi kalian, kenali dulu diri kalian. Kalau kalian misalnya udah kenal sama diri kalian, udah tahu potensi apa, gali terus sampai kalian benar-benar tahu bahwa itu adalah kunci kalian dan itu adalah peluang kalian untuk bisa mencapai pintu emas atau masa depan yang cerah intinya. Siap. Makasih Vika, sekali lagi salam buat teman-teman ya untuk Rivi Dos Team. Mudah-mudahan next bisa gabung lagi di sini untuk ikutan di lomba selanjutnya dan dapat prestasi lagi, bisa kami undang lagi. Teman Pro 2, makasih banyak untuk kamu atensinya yang udah dengerin aja, yang udah ikutan komen, yang udah ikutan tanya-tanya ya. Kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Aku Iran Amora dan juga Satvika Pramesti. Kita kembali lagi di sore ceria berikutnya. Bye. Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day